Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali bersama-sama bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik, pagi hari ini renungan firman Tuhan kita melihat dalam Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema, oleh iman kita mendekat kepada Allah. Di ayat yang kita baca, saya percaya kisah ini bukan kisah yang asing bagi kita semua, yaitu bagaimana menceritakan tentang seorang perempuan yang mengalami 12 tahun pendarahan. Bukan perkara yang mudah memang yang dialami oleh perempuan ini. Bagaimana dia sudah berobat, firman Tuhan katakan, ke tabib dan lainnya. Tapi apa yang dialami tidak menjadi kunjung sembuh. Tetapi yang menarik di ayat yang ke-27 bagaimana di situ di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Ketika wanita ini dengan punya keputusan untuk datang mendekat kepada Yesus, ini bukan satu hal yang mudah, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di dalam Imamat pasal 15 ayat 19 sampai 31 di sana bagaimana di dalam hukum Taurat ya ada aturan ya untuk yang dialami wanita ini, Saudara. Dia dianggap najis. Ya, dianggap tidak bisa masuk dalam peribadahan. Bahkan semua yang disentuh, yang dijamah itu juga menjadi najis. Dan ini satu perjuangan. Jadi dengan kata lain bahwa untuk mendekat kepada Yesus adalah satu hal yang mustahil. Tetapi kita melihat apa yang membuat dia akhirnya berani untuk mendekat kepada Yesus. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan melihat Bapak Ibu. Menarik sekali kalau kita melihat di ayat 34. Ya, bagaimana firman Yesus katakan dalam ayat yang ke-34, di situ firman Tuhan katakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi apa yang mendorong perempuan ini berani untuk mendekat kepada Yesus, sekalipun kita tahu ada aturan, ada tantangan, ada hal yang menghalangi untuk dia bisa datang mendekat kepada Yesus. Tetapi kita melihat di ayat yang kita sudah baca, dia datang mendekat kepada Yesus, bahkan bukan hanya mendekat tetapi dia menjamah, menyentuh ujung jubah Yesus. Bapak Ibu, kita melihat di sinilah lewat perkataan Yesus. Apa yang membuat dia mendekat kepada Yesus tidak adalah imannya. Dan bagaimana iman ini bisa ada dalam perempuan ini Bapak Ibu yang mengalami 12 tahun pendarahan. Tidak lain di situ kita melihat di ayat-ayat yang kita baca di situ bagaimana dia sudah banyak mendengar berita tentang Yesus. Inilah yang membuat imannya tumbuh. Ini yang membuat imannya dibangkitkan. Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman akan Yesus Kristus. Jadi mari hari-hari ini bagaimana kita harus banyak mendengar berita tentang Yesus. Kita harus banyak mendengar berita-berita tentang Yesus yang membangkitkan, Yesus yang tidak pernah berubah kuasanya. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, apakah berita-berita firman itu juga membangkitkan iman kita? Atau mungkin hari-hari ini berita-berita firman tentang Yesus itu hanya sekedar berita yang biasa. Tetapi saya mau pastikan, saya percaya bahwa berita tentang firman Allah yang kita dengar pasti membangkitkan iman kita. Dan inilah yang menjadi kunci perempuan ini punya keberanian untuk mendekat kepada Yesus, untuk mendekat kepada Allah karena ada iman di dalam hatinya. Iman itulah yang mendorong dia untuk mau bisa membuat dia datang mendekat kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6 saya bacakan juga
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Bapak Ibu, mari dengan iman kita percaya Allah ada saat ini. Yesus ada dalam kehidupan kita. Dan hari-hari ini mari kita mau mendekat kepada Allah. Mungkin ada tantangan, ada hal yang membuat kita tidak bisa datang untuk mendekat kepada Allah. Seringkali kita juga merasa tidak layak. Seringkali kita merasa bahwa kita nggak mungkin dengan keadaan kita untuk kita boleh mendekat kepada Allah. Tetapi mari dengan iman kita percaya kita sudah diperdamaikan, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga kita punya keberanian untuk datang menghampiri Allah, untuk datang mendekat kepada Yesus apapun keadaanmu. Dan kita boleh melihat ketika perempuan ini datang dengan penuh kerinduan, dengan iman kepada Yesus, mendekat kepada Yesus. Kita melihat ada sesuatu terjadi dalam kehidupannya. 12 tahun pendarahan, firman Tuhan katakan oleh kuasa yang keluar dari diri Yesus, dia dijamah, dia disembuhkan. Hari ini Bapak Ibu, mari datanglah dengan iman mendekat kepada Yesus. Dan hari ini engkau akan alami kuasa Tuhan, engkau akan alami jamahan Tuhan. Hari ini saya percaya ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita mau dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerinduan mendekat kepada Yesus, maka kita akan alami jamahan kuasanya. Sampai hari ini kuasanya tidak pernah berubah. Sampai hari ini kuasanya mau dinyatakan kepada siapa? Kepada mereka yang mau percaya, yang mau dengan iman mendekat kepada Yesus. Dan kita alami jamahan kuasanya atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini dengan iman kami mendekat kepada Engkau. Karena kami percaya kami sudah dilayakkan, kami sudah dikuduskan oleh kuasa darah-Mu. Dan kami percaya ketika kami mendekat kepada Engkau Tuhan, kami boleh alami jamahan kuasa Tuhan. Kami mau mengalami kuasa itu Tuhan hari-hari ini. Sebab itu bawa setiap jemaat-Mu hari-hari ini. Untuk kami mau lebih dekat kepada Tuhan. Membawa hidup kami mendekat kepada Engkau Tuhan. Karena hanya dari Engkau-lah saja Tuhan kuasa itu kami alami Tuhan. Sebab itu apapun keadaan kami, situasi yang kami hadapi, bahkan di kemustahilan sekalipun, kami boleh melihat ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Ada kuasa Tuhan yang sanggup dinyatakan atas kehidupan kami. Waktu kami mau dengan iman mendekat kepada Engkau. Sebab itu pada pagi hari ini Engkau melihat setiap umat-umat-Mu. Apa yang menjadi keberadaan mereka Tuhan ketika mereka datang kepada Tuhan, beribadah, bersekutu. Tuhan datang mendekat kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, tidak sia-sia kami datang kepada Tuhan. Ada kuasa yang mengalir dan kami alami Tuhan. Suatu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini. Kuasa-Mu menjamah atas setiap kami. Apapun keadaan situasi yang kami hadapi, kuasa Tuhan dinyatakan Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan atas setiap keadaan kami. Atas masalah, atas pergumulan, atas setiap apapun yang sedang kami hadapi. Terlebih atas gereja Tuhan hari-hari ini. Atas hamba-hamba Tuhan. Kuasa-Mu mengalir atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau dimuliakan atas keadaan kami. Engkau dimuliakan atas situasi kami. Engkau dimuliakan atas setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati gereja lokal kami. Bapak Ibu Gembala Surdiaken, jemaat Tuhan hari-hari ini kami rindu Tuhan. Bahwa hidup kami untuk mendekat kepada Tuhan. Lebih lagi Tuhan hari-hari ini. Dan kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.